Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Sofa Aulia bersama dua rekan saya Vina Herawati, saya Supriyati, akan menjelaskan mengenai tutorial statistika terapan uji analisis of variance ANOVA 2 jalur. Baik. Nah, di sini kami akan membahas mengenai pengaruh model pembelajaran dan gaya belajar terhadap hasil belajar IPA siswa di MTS negeri. Nah, di sini yang akan kita bahas mengenai data analisis hasil belajar IPA dan gaya belajar. Yang pertama, model pembelajaran yang akan diberikan yaitu problem based learning. Kemudian yang kedua, nilai hasil model pembelajarannya itu DL atau discovery learning. Dan yang ketiga, model pembelajarannya secara konvensional. Kemudian yang kedua itu ada gaya belajar, berdasarkan gaya belajar. Jadi ada 3 gaya belajar yang akan kita bahas, yaitu visual, kemudian auditory, dan juga kinestetik. Oke, baik. Kita mulai untuk membuat tutorialnya. Pertama-tama kita buka SPSS, kemudian klik variable view. Selanjutnya kita tulis pada name yang pertama yaitu hasil dan underscore belajar underscore IPA. Yang kedua kita tulis model underscore pembelajaran. Di kolom ketiga kita tulis gaya underscore belajar. Kemudian kita ubah measure-nya, yang kolom 1 menjadi scale, yang kolom kedua dan ketiga nominal. Selanjutnya kita juga ubah kolomnya. Kolom pertama yaitu 14, yang kedua 16, dan yang ketiga 16. Kemudian kita rubah value-nya pada model pembelajaran. Yang kedua dari model pembelajaran. Oke, value 1 labelnya PBL, kemudian add. Oke. Selanjutnya klik lagi value nomor 2 labelnya DL, add. Oke. Kemudian yang ketiga value 3 labelnya konvensional, add. Oke. Kemudian gaya belajar, beri kode 1 untuk label visual, kemudian add. Langsung ke kode 2 label auditory, kemudian add. Langsung ketiga label kinestetik, add, kemudian oke. Selanjutnya kita ke data view dan masukkan data hasil belajar, model pembelajaran, dan gaya belajar. Yang pertama, kita akan kopikan dari hasil belajar IPA pada pembelajaran PBL. Kita buka dari data statistiknya, kemudian kita copy ke SPSS-nya. Setelah itu, kemudian kita akan mengcopy dari data Excel mengenai model pembelajarannya dengan kode 1. Setelah itu, kita akan mengcopy data dari model pembelajaran yang kedua, yaitu auditory. Pada discovery learning maksud saya. Kemudian yang terakhir adalah pada model pembelajaran konvensional.
Terakhir, kita akan mengcopy data dari gaya belajar dengan kode 1 untuk visual dan 2 untuk auditory dan 3 untuk kinestetik. Selanjutnya, kita klik data view, kemudian kita pilih analyze, kemudian pilih general linear model dan pilih univariate. Kemudian dari gaya belajar kita pindahkan hasil belajar IPA, kemudian kita pindahkan ke kotak dependent variable, kemudian pindahkan juga model pembelajaran ke bagian fix factor, kemudian yang terakhir adalah gaya belajar, kita pindahkan ke fix factor juga. Setelah itu kita klik save. Selanjutnya kita pilih standardize. Setelah itu klik continue. Setelah continue akan muncul, kemudian kita pilih juga OK. Nah, hasilnya kita abaikan, output keluar program SPSS, dan kita harus fokus ke variabel baru, yaitu variabel standardized residual. Kita kembali ke data view. Oke, dari data view ini kemudian kita akan melakukan uji normalisasi. Dari uji normalitas ini, langkah selanjutnya adalah klik analyze, kemudian pilih descriptive statistic dan pilih explore. Setelah itu kita pindahkan standardized residual ke kotak dependent list. Setelah itu klik plot. Maka akan muncul, setelah itu kita pilih bagian normality plot with test. Kemudian klik continue. Setelah itu OK. Baik, selanjutnya di sini ada hasil dari deskripsi, kemudian juga ada hasil dari tes normalitas. Rata-rata hasil belajar IPA siswa di kelas PBL dengan Selanjutnya kita akan uji homogenitas. Baik, kita ke data view kembali ya. Setelah itu klik analyze, kemudian general linear model, lalu klik univariate. Kemudian klik save. Dihilangkan standardized-nya. Kemudian continue, lalu ke plot. Mode pembelajaran dipindahkan ke separate lines, kemudian gaya belajar ke horizontal axis. Kita pilih add ya, add, kemudian baru kita pilih line chart dan continue. Kemudian setelah itu ke post hoc, ke kotak faktornya. Nanti ada yang dipindahkan ya, kedua-keduanya. Mode pembelajarannya dipindahkan, kemudian gaya belajarnya juga dipindahkan. Nah, kemudian diklik bagian Bonferroni-nya. Oke,
Setelah itu klik continue. Kemudian klik option. Setelah itu klik descriptive statistiknya dan juga homogeneity-nya biar kita mengetahui nilai homogenitasnya. Kemudian klik continue. Dan juga klik OK. Nah, inilah hasilnya ya. Hasil dari rata-rata belajar IPA. Hasil belajar IPA siswa di kelas PBL dengan gaya visual, ini yang visual ya. Rata-ratanya 77, PBL dengan auditori, gaya belajar auditori rata-ratanya 82,2, kemudian PBL dengan kinestetik rata-ratanya dengan 84 dan total rata-ratanya itu ada di 81,06667. Kemudian yang mode pembelajaran discovery learning dengan gaya belajar visual itu rata-ratanya di 78,4. Kemudian discovery learning dengan auditori di 80,1, dengan discovery dengan mode gaya belajar kinestetik itu di 83,1. Dengan total rata-ratanya itu ada di 80,5333. Lalu ada di mode pembelajaran konvensional gaya belajar visual itu rata-ratanya 68. Konvensional di auditori itu 73,6 dan konvensional kinestetiknya di 74,3 ya. Nah, untuk rata-ratanya itu sendiri di pembelajaran visual auditori kinestetik itu ada di 71. Oke, ini untuk totalnya ya. Di totalnya untuk yang visual rata-rata totalnya ya ada di 74,46 ya. Kemudian di auditori ada di 78,63 dan juga kinestetik ada di 80,46 seperti itu ya. Jadi total rata-ratanya itu ada di 77,8. Secara keseluruhan rata-rata hasil belajar IPA itu mode pembelajaran PBL ada di 81,606, kemudian mode pembelajaran discovery learning 80,53 dan mode pembelajaran konvensional di 71,96. Seperti itu. Itu untuk deskriptif statistik deskriptifnya ya. Kemudian berdasarkan tabel Levenes Test of Equality of Error Variance terlihat bahwa nilai signifikan based on mean adalah 0,75. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variansi nilai dari variabel hasil belajar IPA adalah homogen. Nah, karena persyaratan normality dan homogenitas terpenuhi, maka uji ANOVA 2 jalur dapat dilakukan. Nah, kita kemudian buat hipotesisnya ya. Oke, nah hipotesisnya yang pertama ada H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan model pembelajaran PBL, DL, dan konvensional. Kemudian H1 terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan model pembelajaran PBL, DL, dan konvensional. Nah, terlihat bahwa nilai signifikan 0,01 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan model pembelajaran PBL, DL, dan konvensional. Selanjutnya kita menguji hipotesis yang berbunyi H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian H1 terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, kesimpulannya terlihat bahwa nilai signifikasi gaya belajar adalah 0,003 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, selanjutnya kita akan menguji hipotesis yang berbunyi
H0 tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan gaya belajar dalam menentukan hasil belajar IPA siswa. Nah, kemudian H1 terdapat interaksi antara model pembelajaran dan gaya belajar dalam menentukan hasil belajar IPA siswa. Terlihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,8. Nah, 0,898 lebih dari 0,05. Maka H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan gaya belajar dalam menentukan hasil belajar IPA siswa. Hal ini dapat dikatakan bahwa model pembelajaran dan gaya belajar tidak memberikan pengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan model pembelajaran PBL, DL, dan konvensional. Yang kedua, terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan gaya belajar, visual, auditori, dan kinestetik. Dan yang ketiga, tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan gaya belajar dalam menentukan hasil belajar IPA siswa. Oke, selanjutnya kita akan lihat di SPSS bagian output post hoc-nya ya. Di sini kita lihat pada model pembelajarannya dan gaya belajar, kita akan menguraikan secara rinci bagaimana perbandingan antara keduanya. Yang pertama adalah kita akan melihat mengenai analisis berdasarkan Bonferroni itu dari PBL vs DL. Hasil uji Bonferroni akan mendeskripsikan perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran PBL dengan siswa yang belajarnya dengan model pembelajaran DL. Nah, pada kolom mean difference ini terlihat angkanya bahwa diperoleh rata-rata berjumlah 0,533. Angka ini diperoleh dari mean PBL dikurangi mean dari DL. Jadi kalau kita lihat dari atas ada data bahwa mean PBL itu adalah 81,06. Kemudian untuk mean pada DL itu adalah sebesar 80,53. Jadi kalau kita kurangi itu selisihnya adalah 0,53. Nah, selanjutnya kita melakukan signifikansi dari rata-rata hasil belajar siswa ya. Yang kedua adalah kita lihat hipotesisnya. Pada hipotesis ini kita lihat yang H0-nya tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA dan dari siswa dengan model PBL dan DL. Sedangkan H1-nya adalah terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan model pembelajaran PBL dan DL. Nah, dari tabel ini akan terlihat bahwa nilai probabilitasnya adalah sebesar 1,00. Ini artinya bahwa nilainya lebih besar daripada 0,05. Kesimpulannya H0 diterima, sehingga tidak diartikan tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan model pembelajaran PBL dan DL. Nah, yang selanjutnya adalah kita mulai dengan data, kita lihat analisis dari data PBL versus konvensional. Dari uji Bonferroni ini terlihat adanya perbedaan rata-rata. Jadi jumlahnya itu adalah sebesar 9,100. Ini ada tanda kutip ya, artinya ini signifikan. Dari data ini diperoleh dari mana? Dari hasil pengurangan antara mean pada PBL dikurangi dengan mean pada pembelajaran konvensional. Angkanya adalah 81,06 dikurangi 71,96, maka diperoleh data rata-rata sebesar 9,10.
Kemudian kita lihat hipotesisnya di sini. Pada saat kita lihat, kita buat hipotesisnya dulu. H0, pada H0 tidak terdapat perbedaan antara hasil belajar IPA siswa berdasarkan model pembelajaran PBL dengan konvensional. Sedangkan H1-nya terdapat perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan model pembelajaran PBL dengan konvensional. Nah, dari data ini kalau kita lihat buka SPSS-nya, ini nilai probabilitasnya kita lihat angkanya adalah 0,001. Antara ini perbandingannya antara PBL dengan konvensional. Jadi ini artinya apa? Karena 0,001 itu kurang dari 0,05, maka artinya H0 ditolak. Disimpulkan, terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan model pembelajaran PBL dengan konvensional. Nah, yang ketiga ini terakhir, kita bandingkan antara discovery learning dengan konvensional. Oke, kita lihat ke tabelnya lagi. Di sini ada angkanya adalah 8,56. Ini perbandingan antara discovery learning dengan konvensional. Ini dapat dari mana 8,56? Ini adalah hasil pengurangan dari MEAN dari DL dikurangi MEAN pada pembelajaran konvensional. Angkanya adalah 80,53 dikurangi 71,9667. Nah, dari sini kita bisa lihat dari hipotesisnya, maka H0-nya adalah terdapat perbedaan hasil belajar IPA. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan model pembelajaran DL dengan konvensional. Ini pada model pembelajaran. Selanjutnya adalah pada bagian gaya belajarnya. Dari bagian gaya belajarnya sekarang kita dilihat dari gaya belajar visual, perbandingan antara visual dan auditori. Mari kita lihat di SPSS-nya ya. Mari kita lihat hipotesisnya terlebih dahulu ya. Untuk H0 itu sendiri tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan gaya belajar visual dan siswa yang belajar dengan gaya belajar auditori. Nah, untuk H1-nya terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan gaya belajar visual dan siswa yang belajarnya dengan gaya belajar auditori. Kita coba lihat di SPSS-nya. Nah, ini ya kita yang visual dulu ya. Dengan yang auditori itu perbedaan ya? Perbedaan rata-ratanya itu di minus 4,16 ya. 4,16. Itu dilihat dari mana? Dilihat dari rata-rata yang Oke, angka ini diperoleh dari rata-rata visual dikurangi dengan rata-rata auditori, yaitu 74,47 dikurangi dengan 71,97. Oke. Kemudian kemudian ini kita akan membahas mengenai gaya belajar. Untuk hipotesis selanjutnya, H0-nya tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan gaya belajar visual dan siswa yang belajarnya dengan kinestetik ya. Kemudian yang H1-nya terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan gaya belajar visual dan siswa yang belajarnya dengan gaya belajar kinestetik ya. Dilihat dari SPSS-nya mungkin ya. Dari yang visual dengan kinestetik. Visual dengan kinestetik ya. Terlihat bahwa nilai probabilitasnya itu ada di 0,003. Karena probabilitas ini lebih kecil ya dari 0,05, jadi sudah berarti bahwa H0-nya itu ditolak. Yang diterima adalah H1-nya. Sehingga dapat disimpulkan mungkin ya dari gaya belajar visual dan kinestetik ini bahwa ternyata
dapat disimpulkan perbedaan hasil belajar IPA dengan gaya belajar visual. Terdapat perbedaan gaya belajar siswa dengan visual dan juga dengan gaya belajar kinestetik. Jadi ada perbedaannya. Selanjutnya itu dari auditori dan kinestetik ya. Hasil uji Benferroni-nya. Oke, hasil uji Benferroni-nya pada mean difference-nya itu rata-ratanya di angka minus 1,83. Dilihat dari SPSS-nya ya. Nah, ini ya, di minus 1,83. Oke, kita lihat lagi ya, dikarenakan dilihat dari nilai probabilitasnya itu 0,003, maka karena kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak atau bisa dikatakan dengan H1-nya diterima ya. Nah, oke, selanjutnya kita lihat signifikansi ini yang ini ya, auditory dan kinestetik ya. Jadi pada kolom mean difference-nya itu perbedaan rata-ratanya minus 1,83, angka yang diperoleh dari mean auditory kemudian juga mean kinestetik itu 78,63 dikurangi 80,46. Jadi hasilnya tadi ya minus 1,83. Oke, kita lihat dari hipotesisnya ya. H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan gaya belajar auditori dan siswa yang belajarnya dengan gaya belajar kinestetik. H1 terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan gaya belajar auditori dan siswa yang belajarnya dengan gaya belajar kinestetik. Nah, dilihat dari probabilitasnya 0,88 ya. Kita lihat di SPSS-nya ya. Oke, 0,88 ya. Kemudian nilai 0,88 ini tuh kan lebih besar ya dari 0,05, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan dari hipotesis yang sudah ada tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan gaya belajar auditori dengan kinestetik, seperti itu. Nah, ini dari rangkumannya sendiri. Oke, ini sekarang kita rangkuman pengujian hipotesis pada taraf signifikansi 5%. Di situ pada hipotesis penelitian, H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan model pembelajaran PBL, DL, dan konvensional. Kemudian H1 terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan model pembelajaran PBL, DL, dan konvensional. Nilai signifikansinya yaitu 0,01. Keputusannya H0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan model pembelajaran PBL, DL, dan konvensional. Nah, dengan poin yang pertama, tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan model pembelajaran PBL dan DL. Kemudian terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan model pembelajaran PBL dan konvensional. Kemudian terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan model pembelajaran DL dan konvensional. Kemudian untuk hipotesis selanjutnya yaitu gaya belajar, H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian H1 terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik dengan nilai signifikansi yaitu 0,003 yang menyatakan H0 ditolak. Kemudian kesimpulannya, terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, kemudian setelah dijabarkan, poin pertama, tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan gaya belajar visual dan siswa yang belajar dengan gaya belajar auditori. Kemudian terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan gaya belajar visual dan siswa yang belajarnya dengan gaya belajar kinestetik. Kemudian yang terakhir ada tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa berdasarkan gaya belajar auditori dan siswa yang belajarnya dengan gaya belajar kinestetik. Kemudian hipotesis penelitian yang terakhir ada H0 tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan gaya belajar dalam menentukan hasil belajar IPA siswa. Kemudian H1-nya terdapat interaksi antara model pembelajaran dan gaya belajar dalam menentukan hasil belajar IPA siswa dengan nilai signifikansi yaitu 0,898. H0 diterima.
Kemudian kesimpulannya tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan gaya belajar dalam menentukan hasil belajar IPA siswa. Baik, kita lanjutkan. Ini mengenai gambar ya. Pada gambar terlihat yang warna biru itu adalah mengenai model pembelajaran PBL. Kemudian yang warnanya biru lebih tua itu dari model pembelajaran DL. Yang terakhir yang bawah itu adalah model pembelajaran konvensional. Baik, pada profile plot di atas yang tadi kita terlihat adanya variabel model pembelajaran gaya belajar ya. Interpretasinya bagaimana? Bahwa dengan 3 gaya belajar tadi antara visual, auditori, kinestetik, ini pada 3 model pembelajarannya konsisten meningkat gitu ya dengan gaya belajar yang berbeda-beda gitu ya. Kalau kita jelaskan kembali, itu pada PBL itu memberikan nilai yang tertinggi. Jadi dilihat kita grafiknya, yang PBL itu lebih tinggi pada semua gaya belajar, baik itu visual, auditori, dan kinestetik. Sedangkan pada discovery learning atau kita singkat DL, ini sedikit grafiknya di bawah dari PBL, tapi tetap jauh lebih tinggi dari pembelajaran yang konvensional ya. Karena kalau dilihat pembelajaran konvensional itu menghasilkan nilai yang paling rendah pada semua kategori gaya belajar, baik itu visual, auditori, dan kinestetik. Oke, kalau misalnya kita interpretasi satu-satu dari gaya belajarnya ini ya, jadi kalau misalnya kita lihat secara visual ini responnya lebih baik daripada PBL dan DL ya, dibanding dengan pembelajaran konvensional. Nilainya kalau dilihat ya 10 poin lebih rendah, sedangkan pada bagian gaya belajar auditori itu PBL itu lebih unggul gitu dari pembelajaran dengan menggunakan discovery learning dan juga konvensional ya. Sedangkan pada gaya belajar kinestetik ini nilainya tertinggi dari semua model. Kenapa ini dibilang wajar? Karena memang ya kita tahu sendiri kalau pada PBL dan DL ini sifatnya siswa lebih aktif ya. Jadi kemudian ada kegiatan eksplorasi, banyak aktivitas dan juga pemecahan masalah. Jadi kalau misalnya bagi siswa-siswa yang kinestetik yang senang bergerak, maka model pembelajaran PBL dan DL ini sangat cocok dibandingkan dengan konvensional, karena kita tahu kalau konvensional ya mungkin hanya biasa-biasa saja gitu ya. Baik. Oke, selanjutnya dari pola interaksi ya, interaksi Dari interaksi ANOVA 2 jalur ini, dari grafik menunjukkan adanya interaksi antara model pembelajaran dan juga gaya belajar ya, ditandai dengan adanya perbedaan hasil belajar antar model selalu konsisten ya, tetapi besar peningkatannya itu berbeda-beda setiap gaya belajar. Kemudian pada model PBL dan juga discovery learning ternyata gaya belajar kinestetik itu memberikan lonjakan yang paling besar, menunjukkan ternyata bahwa model ini tuh menguntungkan bagi siswa yang kinestetik ya. Kemudian juga pada model konvensional nih, yang tadi dari grafik itu sendiri dia ada di peringkat terbawah gitu ya. Pada model konvensional peningkatan antar gaya belajarnya itu tidak setinggi dengan model-model inovatif yang tadi PBL juga dengan discovery learning. Nah, dengan demikian efektivitas model pembelajaran itu ternyata tergantung pada gaya belajar siswa, yang mana kan pada pembelajaran kali ini memang sangat berpengaruh sekali ya, yang merupakan indikator adanya interaksi signifikan meskipun perlu dibuktikan melalui ANOVA. Untuk kesimpulannya itu sendiri dari statistik yang sudah kita dapatkan, PBL ternyata menghasilkan hasil belajar IPA yang paling tertinggi. Nah, ini PBL yang paling tertinggi ya. Diikuti dengan discovery learning, lalu dengan konvensional. Mungkin tadi udah dijelaskan lebih detailnya itu di grafik ya, terlihat sangat jelas perbedaannya. Dari gaya belajar, nah gaya belajar kinestetik itu memperoleh hasil terbaik ternyata ya pada seluruh model pembelajaran. Kemudian dibandingkan dengan auditori dan juga visual ya. Adanya interaksi. Nah, adanya interaksi efektivitas model pembelajaran berubah sesuai dengan gaya belajarnya. Dari PBL, dari DL maupun dari konvensional itu adanya efektivitas yang berubah-berubah ya dari gaya belajar siswanya. Lalu pendekatan inovatif
seperti PBL dan juga discovery learning itu ternyata lebih adaptif ya terhadap variasi gaya belajar dan mendukung personalisasi pembelajaran. Ya mungkin dikarenakan dari proses pembelajaran yang konvensional yang hanya diberikan ceramah, kemudian memang terpaku terhadap guru gitu ya. Jadi ternyata memang menjadikan hasil belajar yang kurang maksimal seperti itu. Iya, mungkin ini tutorial yang kita buat seadanya, mudah-mudahan bisa mempersembahkan apa yang terbaik dari semua. Dari penelitian ini kita sudah memunculkan dari SPS ya, judul penelitian yang kita ambil adalah pengaruh model pembelajaran dan gaya belajar terhadap hasil belajar IPA pada siswa MTS negeri. Terima kasih kami untuk dosen pengampu kami, Dr. Muhammad Minan Husni, MPD SI, dan Profesor Dr. Rahayu Karyandinata, MPD. Mungkin dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.